Renungan Hari Selasa 18 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29 tahun C. Pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 10-17a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1-9. Saudara-saudariku terkasih, di mana-mana orang juga mengeluh tentang kekurangan tenaga pastoral, imam, biarawan, dan biarawati, serta awam yang memiliki keinginan untuk terlibat aktif dalam tugas pastoral umat. Dalam karya pewartaannya, Yesus juga mengalami kesulitan yang sama. Ia sendiri tidak mampu untuk melayani seorang diri. 12 murid juga belum mampu untuk membantu dia. Jalan keluar yang diambil oleh Yesus adalah ia mengutus para muridnya yang lain. Saudara-saudariku terkasih, Lukas mencatat bahwa Yesus memanggil lebih banyak orang lagi, yakni 70 murid orang, dan diutus berdua-dua untuk membantu dia dalam mempersiapkan tempat dan orang-orang yang akan dikunjunginya. 70 murid orang yang dipanggil dan diutus itu bukan ke-12 muridnya, tetapi orang-orang yang telah mengikuti Yesus dan dinilai layak untuk dijadikan sebagai muridnya. Mereka memiliki keinginan hati, keterikatan dengan Yesus. Mereka diberi pedoman, arahan, dan tuntunan yang jelas. Dasar perutusan mereka adalah persoalan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kesadaran Yesus akan kesulitan ini, kekurangan tenaga ini, mendorong dia untuk memanggil lebih banyak murid untuk terlibat dalam tugas perutusannya. Maka ia memanggil mereka dan memberikan perintah kepada mereka. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. 70 murid ini dituntut untuk pergi dan siap untuk berhadapan dengan tantangan dan cobaan yang akan mereka alami. Mereka harus siap dan tidak boleh lari dari kenyataan yang mereka hadapi. Pedoman yang harus mereka taati adalah jangan membawa bekal, jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Semua tuntutan ini menjadi sebuah kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan. Tujuannya adalah agar para murid sungguh fokus pada perutusan Yesus dan mengutamakan pewartaan Yesus, bukan mencari hal-hal yang lain atau jalan yang lain. Mereka diarahkan agar berfokus pada tugas perutusan Yesus. Mereka yang diutus Yesus sangat setia pada perintah dan nasihat-nasihat Yesus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Berbicara tentang tuaian banyak dan pekerja sedikit yang kita alami pada saat ini bisa disebabkan oleh kekurangan kesadaran dari seluruh umat beriman akan tugas panggilannya menjadi murid Kristus.
Hingga saat ini kita juga masih beranggapan bahwa orang yang dipanggil dan diutus untuk menjadi pewarta sabda Allah adalah para imam, biarawan, dan biarawati. Kesadaran ini salah. Maka kita harus kembali disadari akan tugas tanggung jawab seluruh umat beriman akan keterlibatan menjadi pewarta sabda Allah dalam berbagai bidang pelayanan. Misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Kita harus terlibat dan aktif. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas, penginjil. Lukas sangat aktif dalam mengikuti ajaran para murid dan Yesus. Setelah pertobatannya, ia bergabung dengan Paulus dalam pewartaan sabda Allah. Ia berhasil mengumpulkan bahan dan menulis Injil yang diwariskan kepada kita. Lukas sama seperti Yesus mengajak kita semua agar siap menjadi pewarta kabar sukacita Injil, mulai dari diri, keluarga, gereja, dan di tengah masyarakat. Keterlibatan aktif kita akan membalikkan ungkapan Yesus ini. Tuaian banyak dan pekerja juga banyak. Santo Lukas, doakanlah kami.